الفاتحة حمية قبولة الرسول وحدة الرسول وعلى آله وأزواجه وذريته أجمعين مشايخنا وعلماء سادتنا ومسؤولين وعلم وخصوصا الشيخ محمد بن محمد الغزالي رحمه الله ونظر توسعهم بالرحمة ونظر العلم وعلم بركاتهم خصوصيتهم وعلمهم وفهومهم وأنوارهم أسرارهم في الدين والدنيا والآخرة على هديهم وعلى ما نواجه أسرة الصالحين إلى حضرة النبي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان من بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam terpuji kita mintakan kehadirat Allah Subhanahu wa taala teruntuk baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, bagi rekan-rekan yang sudah menyiapkan PDF-nya agar membuka di halaman 46. Kemarin kita berakhir pada pembahasan tentang sindiran Imam Ghazali terhadap sastra barangkali yang itu dipahami sidin sebagai sesuatu yang berlebihan, yang tidak bersandar kepada teks Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, atau yang keluar dari jalur yang senada dengan ajaran Islam. Tetapi beliau juga tidak menolak bahwa di antara kajian sastra itu juga ada kebaikan-kebaikan, karena Nabi juga pernah mengatakan dengan syi'arilah hikmatan itu. Nah, kemudian pada pembahasan kali ini beliau memulai dengan as-syathu. Wa amma as-syathu, itu ketemu ya. Ketemulah. Wa amma as-syathu fa na'ni bihi sinfaini minal kalam ahdathahu ba'du as-sufiyyati. Siapa yang akan membaca? Ketemu ada halaman 46. Kalau di kitabku ini halaman 55 sebetulnya. Kalau di PDF 46. Ketemulah semuanya, dibaca. Yang lain siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Wa masyaqu anakni bihi sunfaini minal kalami ahdasahu ma'mu sufiyati. Ahaduhuma ad-da'wa at-tawil. الدعوة الطويلة العريضة في العشق مع الله تعالى.
والوصال المبني للأعمال الظاهرة حتى ينتهي قوم إلى دعوة الاتحاد وارتفاع الحجاب والمشاهدة بالرؤية والمشافعة بالخطاب. Cukup dulu. Ini banyak yang baru lah, mahasiswa baru lah. Bisa ya. PK ini. Oke, saya mungkin sedikit menjelaskan ya. Ini kita memang belajarnya bukan masalah ilmu syariah ya. Karena terdahulu kajian ini daripada PKPM masuk ke sini gitu. Makanya kajian ini kajiannya agak-agak tasawuf ya, akhlak kan. Cuman nanti bukan berarti Imam Ghazali itu tidak menyindir masalah-masalah hukum-hukum juga ya. Pasti nanti ketemu lah ketika sudah masuk ke bab tentang syariat ya, tentang, tapi itu masih lolos gitu. Ada syarat taharah gitu kan. Tapi yang dibahas itu tentang tidak fikihnya tapi etikanya. Nah, yang paling penting di sini kita ingin bagaimana mengajarkan kawan-kawan memahami teks. Ya. Paham nggak? Kita memahami teks, maka saya harapkan nanti untuk disiapkan PDF-nya, belajar memahami teks. Nanti kalau dikaitkan dengan teks-teks fikih ya, syariah insya Allah ada tuh kurang lebihnya. Karena kita memang tidak bisa sekarang itu kalau untuk maju kita menghindari teks itu nggak bisa. Kalian ingin maju jadi mahasiswa kalau menghindari teks susah. Apa yang tidak bersumber dari teks kamu? Bahkan teks itu tidak hanya tertulis. Kita manusia-manusia yang menjalani juga bagian dari teks itu. Maka kalau Anda berstatus mahasiswa kemudian menghindari teks, mending berhenti jadi mahasiswa. Saya sarankan begitu. Habisi di tweetan. Ini anjuran karena saya juga pernah jadi mahasiswa. Jadi jangan sampai kita kehilangan semangat untuk bergelut dengan teks. Teks itu tidak hanya yang PDF saja, bahkan diri kita sendiri ini bagian dari teks itu. Coba kita mengenal Tuhan dari mana kalau tidak melalui teks-teks? Apakah guru-guru kita itu mengajarkan tanpa teks? Gak bisa, semua merujuk pada teks. Nah, kalau dalam dunia santri, teks itu adalah kitab. Kalian di sini nyantri, maka harus berani bergelut dengan teks. Memilih PKPM, ya PKPM lah, itu harus siap dengan konsekuensinya. Di antaranya ya ngaji. Saya kebetulan juga ngajar di PKO, tapi di PKO saya cuma ngajar tahsin saja ya, bukan khusus ulama usuluddin. Kecuali kalau mata kuliah ngajar, kalau ngajar di lokal itu ngajar tafsir, dan di semester ini sejarah Al-Quran juga. Nah itu khusus PKU usuluddin. Wilayahnya wilayah ulumul Quran kebanyakan. Nah jadi kawan-kawan ya, meskipun kajiannya ini bukan perbandingan mazhab gitu ya, tapi yang ingin kita garis bawahi di sini adalah bagaimana cara kita memahami teks. Itu saja. Oke. Maka nanti istilahnya istilah sufi ya. Wa masyathu, syathu itu apa syathu? Kemarin kita sindir waktu pertemuan sebelumnya. Syafahat itu ungkapan-ungkapan yang
eh, yang aneh barangkali di mata orang awam. Ya. Masyarakat awam merasa ungkapan-ungkapan itu tidak familiar. Kata Imam Ghazali di sini lebih ada dua yang biasanya diungkapkan oleh sebagian kaum sufi. Yang pertama kata beliau ad-da'awa at-tawilah al-'aridah fil 'ishqi ma'allah ta'ala. Nah ini. Ad-da'awa itu apa? Apa da'awa itu? Pengakuan ya, Pak. Pengakuan yang at-tawilah panjang ya kalau gitu. Jadi pengakuan yang sangat luas gitu maksudnya dan panjang. Al-'aridah fil 'ishqi ma'allah, yang menawarkan atau menunjukkan hubungan cinta dengan Allah. Tapi lagi-lagi ad-da'awa di sini hanya pengakuan saja. Apakah pengakuan mereka itu diakui oleh orang lain? Nah, itu belum tentu. Selain pengakuan yang panjang tentang perjumpaan atau percintaan atau apa ya bahasa gitu, ada hubungan yang intens lah, ada kedekatan yang tidak hanya fisik tapi juga metafisik antara dia dengan Allah begitu. Itu disebut asyik kemudian itu. Nah, keasyikan itu memang harus berbasis cinta. Nah, dalam dunia sufi begitu. Selain itu, wal wisalu al-mughni 'anil a'malil zahirah. Nah, ini yang kadang-kadang yang merusak. Al-wisalu al-mughni 'anil a'malil zahirah itu artinya hubungan yang dibangun tanpa ada amal-amal yang zahir. Kalau ada beberapa kawan kita yang menyindir ada penyeleweng-penyeleweng dalam dunia sufi gitu kan. Sebagian kaum sufi ada yang keluar dari jalur menurutnya gitu. Tidak sholat lagi, itu bukan kaum sufi seperti itu. Tidak bisa kita misalnya menilai ada perilaku yang menyimpang dari sebuah ajaran kemudian itu dijadikan standar, bahwa itu fakta ya, tapi kita tidak bisa menghakimi bahwa itu adalah standarnya karena dia sendiri bagian dari kesalahan. Ada fakta, ada yang seharusnya gitu ya. Contoh konkretnya begini, Nabi itu pernah menegur kepemimpinan wanita, ya kan? Tapi di saat yang sama Nabi mengakui bahwa memang pernah ada fakta sebuah negeri itu dipimpin oleh seorang perempuan. Tapi Nabi kemudian mengingatkan, kan begitu. Nah, bahwa fakta ada pemimpin atau ada, bahasa kita itu presiden ya, perempuan itu pernah terjadi, ya itu tidak bisa kita pungkiri, memang ada. Tapi bahwa itu dijadikan dalil, nah nanti dulu. Fakta itu memang terjadi, tapi dia tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Nah, fakta bahwa sebagian kaum sufi ada yang ada sembahyangan lagi, itu fakta. Tapi itu sekali lagi tidak bisa dijadikan dalil, karena dia bukan dalil. Dalil kita beragama ya kalaupun dari sufi atau dari kalangan sufistik itu ada yang bisa kita jadikan panutan, ya itu lain hal. Kalau ada penyelewengan itu sekali lagi bukan dalil. Nah, ini yang dikritik beliau. Jadi mengaku bahwa memiliki hubungan spesial dengan Allah, tapi di saat yang sama dia meninggalkan kewajiban-kewajiban syariat. Hatta yang tahiyya qaum ila da'wal al-ittihad. Nah, puncaknya ada sebagian yang mengaku ittihad, menyatu dengan Allah. Wa
irtifa'il hijab, dan terbuka hijab itu. Wal musyahadah bir ru'yah, kemudian bisa bisa melihat wujud Allah Ta'ala. Wal musyafahah bil khitab, bahkan bisa bercakap-cakap langsung dengan Allah Ta'ala. Ini kalau dalam sebagian kaum sufi biasa aja sebetulnya. Tapi menurut Imam Ghazali, ya ini bagian dari syafaat itu, asyafhu. Kalau memang orang itu bisa mengalami, ya barangkali jujur-jujur aja Bang Yura. Kita belum berani menghakimi ya. Kita membacakan aja lah menurut Imam Ghazali begitu. Fayaqulun di sini. Mereka tadi yang mengaku-ngaku itu akan berkata, qila lana kadza wa qulna kadza. Kami diperintahkan untuk mengucapkan hal seperti ini, maka kami mengucapkan seperti itu. Wa yastashhiduna biqaulihi wa yatashabbahuna fihi bil Husain ibn Mansur al-Hallaj. Nah, mereka bertasabbuh, wa yatashabbahuna, meniru-niru seperti yang dilakukan oleh Husain ibn Mansur al-Hallaj. Al-Hallaj ini kan orang yang dulu mengaku ana al-haq, aku adalah kebenaran. Alladhi suliba li ajli itlaqihi kalimatin min hadzal jinsi, yang mana Husain bin Mansur al-Hallaj ini pernah suliba apa? Disalib. Gara-gara apa? Dia melontarkan kalimat seperti ini. Wa yastashhiduna biqaulihi al-haq. Mereka menjadikan dalil perkataan Husain bin Mansur. Apa perkataannya? Ana al-haq. Aku adalah al-haq. Aku adalah Tuhan. Al-haq di sini kan al-haqqu min rabbika. Kebenaran, aku adalah kebenaran. Wa bima huqiya an Nabi Yazid al-Bustami annahu qala subhani subhani. Dan sebagaimana yang pernah diceritakan juga bahwa Abu Yazid al-Bustami pernah berkata subhani subhani, maha suci aku, maha suci aku. Tancap kayak kalau kita lah mendengar sudah kajian sufi maka itu bahwa ada memang kalau di Indonesia dulu kan Syekh Siti Jenar kan pernah melanggengkan ajaran-ajaran seperti ini dengan apa? Yalah menunggalin kaula Gusti itu yalah penyatuan diri manusia dengan Tuhannya. Bahkan mengatakan anak al-haq juga, subhani subhani juga, dan seterusnya. Lanjut tangan. Wa hadza fannun minal kalam. Ketemu lah. Ya bro, banyak yang ngurusin begini dan ya Buryani. Wahada kandung dengan kalam yang azimun duruhu fil awami hatta taraka jama'atun min ahli falahati falahatahu wa asnaru mithla hadhihi da'wa fa inna hadha al-kalam yastalifuhu at-tabar in fihi al-batalatu min al-a'mali ma'a tazkiyatin nafsi bibarkil muqamati wal ahwal fala ta'jizu al-anbiya'u an da'wa dhalika li anfusihim wala an tamakkufi kalimatin muhbitatin muzakhrafatin wa mahma unkira alaihim dhalika lam ya'jizu an ayyaqulu inna hadha inkarun masdaruhu al-ilmu al-wajibu
Wal jadal. Itu tulisannya apa? Jidal apa jadal? Itu ada alifnya lah. Iya. Ada. Wal jadal berarti. Al-jadal. Wal ilmu hijabun wal jadalu amalun nafsi. Wa hadzal haditsu la yaruhu illa min al-batini bi mukashifati nuril haqq. Oke, cukup bi mukashifati nuril haqq. Nah, jadi asyabhu itu tadi ya, ungkapan-ungkapan yang nyeleneh lah bahasa kita ini. Wa hadza fannun minal kalam 'azimun dararuhu fil 'awam. Ini memang secara kalam dia fannun. Fannun di situ ada seninya barangkali ya. Ini ungkapan yang menakjubkan begini. Fannun minal kalam. Tapi 'azimun dararuhu fil 'awam. Mudaratnya itu besar bagi kalangan awam. Sampai-sampai taraka jama'atun min ahlil fallahati falahatahum. Seorang yang biasa bertani itu bisa meninggalkan apa? Falahatahum. Meninggalkan gawian baruhnya gara-gara ungkapan-ungkapan seperti ini. Kenapa? Karena tidak mementingkan amal az-zahirah lagi. Bapak kita begawi ya, sudah kita pasrah aja Allah Ta'ala. Ya kalau memang misalnya tawakalnya seperti itu, gak ada salah jawab lah. Ada yang salah lah dengan tawakal seperti itu. Tapi kan kita dituntut juga secara syariat itu harus ada usahanya lah, ada ikhtiarnya. Padi itu tidak akan membuahkan kira-kira lah kalau tidak diusahakan. Ada prosesnya kan. Apa biasanya tuh prosesnya tuh? Mulai perumahan saya belum pahamnya. Karena kalau langsung tiba-tiba panen kan harus kita ngarannya dulu digarap dulu tanahnya kan, pengolahan dibajak, hanya apa istilahnya tuh orang bahar itu memacak kan ngarannya, maranggam dan seterusnya lapor paham ya. Prosesnya yang jelas ada proses pengolahan tanah, kemudian disebar benihnya, kemudian diatur dan sampai kena kan cara memutikinya gini. Ada prosesnya. Kadang kalau tiba-tiba langsung panen kan. Nah maksudnya begitu. Ini gara-gara ungkapan-ungkapan syatahat seperti ini, orang yang aslinya tadi begawian di perumahan bisa melepas ke perumahan. Kenapa? Karena perlu lagi ya. Memang ada kisah yang dulu pernah kita kisahkan juga kan tentang Imam Malik lawan Imam Syafi'i, bercerita tentang peristiwa tawakal itu. Cuma itu kan tawakal yang bagus memang. Tentang anggur itu, ingat ya, nang jadi Imam Malik tawakal aja kalau usah begawi kan datang serangannya. Jadi Imam Syafi'i kata awal ini tidak akan datang karena digawi. Lalu Imam Syafi'i begawi, akhirnya dapat upah anggurnya dibawa ke wadah gurunya Imam Malik. Nah jadi Imam Syafi'i harus ulun usahakan, makanya ulun dapat anggur ini. Amun karena diusahakan karena dapat anggur. Tapi jadi Imam Malik kan, aku tahu lah dari tadi itu hendak anggur juga, dan aku kan berusaha apa-apa, tiba-tiba kamu bawa anak aku anggur misalnya. Nah itu kan makomnya sudah yang seperti itu. Nah ini kita bicara awam ya, kalangan awam. Wa azharu mislah hadhihi da'awa, dan mereka ya terpengaruh karena pengakuan-pengakuan seperti ini akhirnya meninggalkan falahatahum tadi. Fa inna hadzal kalam yastalidzuhu at-tab'u. Perkataan-perkataan seperti ini memang membuat tabiat perilaku manusia itu menjadi nyaman. Kenapa nyaman? Kita merasa kada perlu lagi begawi. Kita kada perlu mengerjakan perintah-perintah umpamanya sholat, kada bersembahyang lagi. Itu menimbulkan kenikmatan kira-kira bagi
Ya bagi tabiat kita, tabiat awal kita itu memang mengoler misalnya kan, maka tersalurkanlah tabiat pengoler kita itu dengan ungkapan-ungkapan seperti ini. Fihi al-butalatu minal a'mal, di mana dalam ungkapan-ungkapan itu membatalkan amaliah-amaliah kita. Artinya kita kada perlu beramal untuk masuk surga. Ya, kira-kira kan tepat juga. Di saat yang sama ma'atazkiyatin nafsi bidakil maqamati wal ahwali. Di saat yang sama kada perlu menggawi perintah-perintah syariat agama, tapi di saat yang sama kita sudah membersihkan diri. Nah, jadi doktrinnya itu cukup membersihkan diri. Ya mungkin ada amaliyah-amaliyah atau riyadhah-riyadhah tertentu yang ia lakukan, amalkan, tapi meninggalkan yang wajib-wajib itu. Bidarkil maqamati wal ahwal. Di saat yang sama juga mereka mengiringinya dengan istilah-istilah, ada makomnya, ada ahwalnya, ada keadaannya. Bah, ikam belum sampai lagi makomnya karena Allah, ikam masih harus sembahyang. Misalnya bila makom tertentu bisa kada bersembahyangan lagi. Nah ini bagian dari syafhat tadi. Fala ta'jazul aghya'u an da'wa dzalika li anfusihim. Orang-orang yang awam tadi, orang-orang yang bodoh tadi, tidak memiliki pijakan ilmu yang kuat, maka mereka kada sanggup dengan istilah itu. Maksud kada sanggup itu pasti tegawi, lalu akhirnya meninggalkan sembahyang. Kenapa? Karena pondasinya tidak kuat. Orang yang pondasi tidak kuat itu lebih mudah didoktrin dengan perilaku-perilaku syatahat ini. Akhirnya buahnya merasa nyaman kan sembahyang. Wala antalaqu fi kalimatin mukhbitatin muzakhrafatin. Mereka juga tidak sanggup untuk menelan mentah-mentah kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan yang itu sebetulnya melenceng dan juga membuat candu gitu. Muzakhrafah itu kan sesuatu yang banyak hiasannya, banyak sesuatu yang menghias itu biasanya melenakan orang kan. Nah, jadi ungkapan-ungkapan yang mukhbithah, yang salah tapi juga melenakan gitu. Itu ungkapan-ungkapan syatahat itu. Wa mahma unkira alaihim dzalika lam ya'jazu an yaqulu. Meskipun itu diingkari, tetap saja mereka tetap mengatakan hada ingkarun masdarul ilm wal jadal. Pengingkaran ini bersumber daripada ilmu dan juga perdebatan. Ilmu menjadi terhijab, jadal itu bagian dari pekerjaan nafsu atau pekerjaan jiwa. Jadi alasan bubuhannya ya tetap baik kalaupun ditolak ungkapan syatahat itu tetap bersumber daripada ilmu dan jadal. Ilmu itu bisa terhijab, maka orang yang kada sampai ilmunya berarti masih terhijab. Inya kada kau memikirkan kenapa maka orang-orang itu kada perlu lagi sembahyang misalnya. Jadi doktrin seperti itu yang dimunculkan. Berarti kamu masih terhijab gitu. Masih sembahyang itu berarti masih terhijab. Nah, ada ajaran-ajaran seperti itu. Bila kamu masih mempertanyakan, menjadal, berarti kamu masih belum sampai juga. Masih belum bisa mengontrol diri, karena jadal itu amalun nafsi. Itu perilaku jiwa kita. Maka harus dikontrol. Jadi doktrinnya nang kayak itu tuh. Wa hadzal hadis la yaluhu illa minal batin bi mukasyafati nuril haq. Jadi nang kakak ini jadi bubuhannya tidak akan keluar kecuali dari batin yang dalam, dan di saat yang sama di mukasyafati nuril haq ada cahaya kebenaran yang dibukakan oleh Allah. Artinya ini jadi dalil bubuhannya, alasan-alasan bahwa kita ini itu sudah dimukasyafah oleh Allah, sudah dibukakan.
Fahadha wa mithluhu mimma qad istatara fil bilad syararuhu atau syiraruhu bisa, wa azma fil awam dararuhu. Hal-hal seperti ini yang beredar di masyarakat kita itu adalah kejahatan, dan bagi masyarakat awam itu bahaya besar. Hatta man nataqa bi syai'in minhu faqatluhu afdalu fi dinillah min ihya'i asyratin. Sampai siapa saja yang berani mengungkapkan narasi-narasi seperti itu, syatahat-syatahat itu, faqatluhu afdal, jadi Imam Ghazali, maka kematiannya itu lebih utama di agama Allah ini daripada kehidupannya 10 orang. Jadi lebih baik mati daripada menghidupkan 10 ikung. Tapi nang kakak itu juga bentuknya. Nah, makanya kira-kira lah Muntabaca ini, makanya Wali Songo dulu itu sampai membunuh Syekh Siti Jenar lah, karena barangkali ini bisa qatluhu afdal itu bidinillah min ihya'i asyram. Tapi saya sedikit ini kan, bagi orang-orang yang belajar tasawufnya Imam Ghazali agak seperti ini. Beliau ini termasuk sufi yang kuat ya dengan syariatnya, sehingga puncak keintiman seorang hamba itu menurut Imam Ghazali itu al-qurban saja, taqarrub saja, dekat. Berbeda dengan misalnya siapa ya? Ibnu Arabi misalnya, yang mempopulerkan konsep penyatuan itu kan. Nah, menurut Imam Ibnu Arabi, bahkan bagi orang-orang yang menyukai ajaran-ajaran Ibnu Arabi ini adalah walinya para wali lah istilahnya, sultanul awliyanya, rajanya para wali. Nah itu kalau menurut mereka Ibnu Arabi. Dan menurut Ibnu Arabi penyatuan itu biasa aja, dan itu bisa dibuktikan menurut Siti. Nah ini agak berbeda dengan Imam Ghazali kan. Imam Ghazali itu puncak keintimannya adalah al-qurbah, kalau Ibnu Arabi puncak keintimannya itu adalah penyatuan. Maka kalau dalam kondisi penyatuan itu syatahat-syatahat itu muncul. Mungkin bagi kalangan tertentu Imam Ghazali saya kira tidak menolak juga di sini. Di sini beliau menyindir itu amun bubuhan nang awam di sini, doror. Wa amma Abu Yazid Al-Bustami rahimahullah wala yasihu anhu ma yuhka wa in sami'a dzalika min. Nah, adapun yang dialami oleh Abu Yazid Al-Bustami yang sering mengalami syatahat juga, jadi Imam Ghazali itu tidaklah tepat kalau fala yasihu anhu itu bukan sesuatu yang dari Sitin. Kada sah itu sumbernya dari Abu Yazid. Abu Yazid itu sudah mengucapkan kayak itu jelas. Jadi Imam Ghazali kan. Wa in sami'a dzalika minhu, kecuali bujur-bujur didengar dari perkataan Abu Yazid Al-Bustami. Ini kan sementara ini mayuhka saja, dikisahkan saja, diceritakan saja, sehingga kebenarannya itu masih dipertanyakan. Fala'allahu kana yuhkihi anillah azza wa jalla fi kalamin yuraddiduhu fi nafsi. Nah, kalaupun itu bujur sidin ucapakan jadi Imam Ghazali itu hanya mengulang-ulang apa yang tertanam di dalam dirinya yang bersumber daripada Allah azza wa jalla. Kama law sami'a wa huwa yaqul, sebagaimana kalau ia mendengar
bahwa Allah Ta'ala berfirman, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Nah, ungkapan ini yang nempel di kolbunya Abu Yazid Al-Bustami sehingga terngiang-ngiang itu nang keluar dari muntung sidin, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Nah, domirnya karena mau diganti karena itu kalam Allah kan maka itu bunyinya. Jadi Imam Ghazali meluruskan sini, kalaupun Abu Yazid Bustami mengatakan itu hanya mengulang-ulang firman Allah yang sudah terlanjur melekat di dalam hatinya. Fa innahu ma kana yanbaghi an yufhama minhu dzalika illa ala sabilil hikayah. Nah, jadi nakaka itu kan juga harus ada riwayat yang kuat mengisahkan. Nah, kayak apa sebetulnya yang terjadi? Nah, yang menurut Imam Ghazali ini sidin kuat karena apa? Sanad ilmunya dari Abu Yazid Al-Bustami bahwa beliau hanya mengucapkan itu berdasarkan firman Allah yang begitu melekat pada diri sidin. Oke. Kita membaca juga kelaju supaya tuntunlah. As-sinfus tsani minasy-syarhi kalimatun ghairu mafhumatin. Jadi yang pertama tadi kan ad-da'wa ya, pengakuan. Nah, yang kedua di antara syatahat itu adalah kalimat ghairu mafhumah. Jadi tidak hanya pengakuan sufis, kaum sufi tadi dari syatahat, tapi juga yang kedua, bagian kedua dari syatahat itu kalimatnya tidak bisa dipahami. Laha zawahirun ra'iqatun. Jadi secara zahir kalimat-kalimatnya itu ra'iqah itu menakjubkan. Wa fiha ibaratun ha'ilah. Di dalamnya ada ibarat-ibarat atau ta'bir-ta'bir atau ungkapan-ungkapan yang mengagumkan, ha'ilah. Walaysa wara'aha qailun, padahal jadi Imam Ghazali tidak ada faedah sama sekali. Memang kalimatnya, kata-katanya, ungkapan-ungkapannya itu menakjubkan, mengagumkan dan seterusnya, tapi sebetulnya maknanya itu enggak ada. Tidak ada faedah. Wa dzalika imma an takuna ghairu mafhumatin 'inda qailha. Itu karena kenapa tidak ada faedah tadi? Karena ghairu mafhumah 'inda qailha. Si pengucapnya saja kada paham apa yang dimaksud dengan ucapan-ucapannya itu. Bal yasduruha an khabtin fi aqalihi. Ia hanya mengungkapkan apa yang menjadi apa yang terganggu lah di dalam akalnya, kemudian diucapkannya. Wa taswisin fi khayalihi, dan juga kekacauan dalam khayalannya. Liqillati ihatatihi bi ma'na kalamin qara'a sam'ahu wa hadahu wal aktar. Karena kekurangannya dalam menguasai, memahami makna-makna dalam ungkapan itu yang menyakitkan pendengar sebetulnya dalam ungkapan-ungkapan itu. Wa hadahu wal aktar, dan ini yang banyak terjadi di sini. Nah, jadi yang kedua ini maksudnya ungkapan-ungkapan yang tidak bisa dipahami, tidak hanya bagi orang yang mendengar, tapi juga ungkapan itu tidak bisa dipahami oleh orang yang mengucapkan. Kenapa hanya mengatakan ana al-haq misalnya kan? Aku adalah kebenaran. Setelah ditakuni, kada kau menjawab, kada kau menjelaskan. Jadi ungkapannya bisa ghairu mafhumah atau imma an takuna mafhumatan lahu, atau bisa juga kalimat itu mafhumah, bisa dipahami, tapi bagi siapa? Bagi lahu saja, bagi yang mengucapkan. Walakinnahu la yaqdiru ala tafhimiha. Tapi nya kada memiliki kemampuan untuk memahamkan orang lain dengan ucapan-ucapannya itu. Wa iradiha bi'ibaratin tadullu ala dhamirihi. Dan juga tidak bisa menjelaskan dengan penjelasan-penjelasan yang bersumber dari
hatinya. Jadi kada melibatkan qalbunya. Kenapa? Likillati mumarasatihi lil ilmi. Karena memang dia tidak memiliki kemampuan ilmu yang mencukupi. Wa adami ta'allumihi tariqat ta'biri, dan dia juga tidak pernah mempelajari bagaimana cara mentakbir anil ma'ani, daripada makna-makna bil alfaz ar-rasyiqah, dengan lafaz-lafaz yang baik. Jadi pertama, redaksi kada bisa dipahami. Yang kedua, redaksi hanya bisa dipahami oleh si pengucap. Si pengucap tidak bisa menjelaskan kepada orang lain bagaimana cara memahami yang benar terhadap ungkapan-ungkapan itu, sehingga itu membuat orang lain kemudian salah paham. Nah begitu barangkali. Wala faidata li hadzal jinsi minal kalam illa annahu yuwaswisul qulub wa yudahisul uqul wa yuhayyirul adhan. Dan tidak ada faedah sama sekali dalam ucapan-ucapan seperti ini kecuali hanya mengganggu ketenangan hati, kejernihan akal, dan juga memusingkan pikiran-pikiran saya. Jadi bujur-bujur mengganggu qalbu, mengganggu akal, mengganggu pikiran. Au yahmilu ala ayyufhama minha ma'ani ma uridat biha wa yakunu fahmu kulli wahidin ala muqtada hawahu wa tab'ihi. Jadi kalaupun itu bisa dipahami daripada makna-maknanya, itu biasanya tidak lepas daripada hawa nafsu yang berbicara dan juga tabiatnya. Jadi yang didahulukan itu adalah hawa nafsunya atau tabiatnya, instingnya. Tapi insting yang buruk gitu kan. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, ma haddatsa ahadukum qauman bihaditsin la yafqahunahu illa kana fitnatan alaihim. Tidaklah seseorang di antara kalian menyampaikan sesuatu atau mengucapkan sesuatu kepada orang lain dengan ungkapan yang tidak dipahami oleh orang lain itu, kecuali ungkapan itu akan menjadi fitnah bagi mereka. Jadi kalau hendak menyampaikan sesuatu itu harus jelas bahasanya itu. Jangan dengan bahasa-bahasa yang membuat orang kemudian menjadi terfitnah. Atau kalaupun tidak, itu kalam akan menjadi sumber fitnah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kallimun nas, pandiri orang lain itu bima ya'rifun, dengan apa yang mereka pahami. Wada'u ma yunkirun, dan tinggalkan apa yang mereka tolak. Aturiduna ayyukadzaballahu wa rasuluh, apakah kalian hendak Allah dan Rasulnya itu dibohongi dengan hal demikian? Artinya apa di sini? Wa hadza fi ma yafhamuhu sahibuhu. Jadi jar Nabi, kalau hendak memandiri orang itu pandiri dengan bahasa yang orang itu paham. Jangan memandiri orang dengan bahasa-bahasa yang tidak dipahami orang lain. Nah, wa hadza fi ma yafhamuhu sahibuhu wa la yablughuhu aqlul mustami'. Fa kaifa fi ma la yafhamuhu qailuhu. Terhadap orang yang memahami kalimat-kalimatnya saja, meskipun si pendengar kada paham. Artinya hadis Nabi ini menegur orang yang paham dengan ucapannya seorang, meskipun orang lain kada paham. Padahal nang kayak ini aja ditagur Nabi supaya jangan melakukan hal demikian. Jangan berbicara sesuatu yang kita aja seorang yang paham, orang lain kada paham. Nang kayak apa kalau misalnya sudahlah orang lain kada paham, inya gen ketika ditakuni kada paham juga. Ikam paham lah, sama aku yang kada paham juga, karena orang lain ucapan orang itu kada tahu juga. Nah jadi yang kayak ini tambah parah lagi. Fa in kana yafhamuhul qail dunal mustami' fala yahillu dzikru. Karena sesungguhnya
orang yang berkata dia paham dengan perkataannya, meskipun orang yang mendengar itu tidak paham, itu saja fala yahillu dzikruhu, itu saja tidak dibenarkan menyebutkannya. Jadi pelajarannya bagi kita gitu kan, lisanul hal itu afsah min lisanil maqal kan gitu. Kadang-kadang apa yang kita lakukan itu jauh lebih bisa dipahami orang daripada apa yang kita ucapkan itu. Kadang-kadang ucapan yang kita lakukan itu tidak bisa dipahami orang lain, tapi perilaku kita itu menjelaskan itu. Kita misalnya mengatakan bahwa kita tidak perlu lagi sholat misalnya ya, karena ajaran yang kita anut tadi gitu. Kita tidak mengucapkan itu, tapi kita kada pernah sembahyang. Maka yang terlihat oleh orang lain adalah kita kada sembahyang. Meskipun kita kada mengucapkan kita kada sembahyang. Atau kalaupun kita mengucapkan aku sembahyang tapi perilaku kita kada pernah menunjukkan kita sembahyang, maka yang akan diperhatikan orang atau diasi orang itu adalah sikap kita yang kada sembahyang itu. Nah, jadi waqala Isa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam berkata, coba aja sini, la tada'ul hikmata 'inda ghairi ahliha fatadlimuha. Jangan kalian meletakkan hikmah itu kepada bukan ahlinya, sebab engkau akan menzalimi hikmah itu. Wala tamna'uha ahlaha fatadlimuhum. Tapi jangan juga menangati orang yang hendak mempelajari hikmah, karena itu akan menzalimi orang-orang yang hendak mempelajarinya. Kunu katabibir rafiq. Jadilah seperti seorang tabib yang rafiq itu dekat ya. Yada'ud dawa'a fi mawdi'id da. Dia meletakkan obat itu pada lokus penyakitnya. Jadi banyak orang yang tidak sembuh itu karena memang mandak obat itu salah. Padahal sakitnya itu bagian ginjal sebetulnya, tapi yang diobati itu pusing. Kepala yang diobati. Nah, lalu pada ampe-ampe. Padahal sumbernya itu adalah ginjal. Wa fil lafdhin akhar, lafaz lainnya man wada'a hikmata fi ghairi ahliha faqad jahila. Siapa yang meletakkan hikmah pada bukan ahlinya atau menyerahkan hikmah kepada bukan ahlinya, maka dia sudah mengalami kebodohan. Wa man mana'aha ahlaha faqad zalama. Tapi orang yang melarang orang lain mempelajari hikmah, maka dia sudah menzalimi. Innalil hikmati haqqan wa innalaha ahlan. Sungguhnya bagi hikmah itu ada hak-haknya dan juga ada ahli-ahlinya. Wa a'ti kulli dzi haqqin haqqah. Maka berilah setiap hak itu hak yang tepat. Jadi kesimpulan daripada paragraf atau alinea ini adalah bahwa kalau kita kaitkan dengan tema besarnya yaitu dzikir wa tadzkir, jadi syatahat itu adalah hal-hal yang diucapkan. Dzikir itu maksudnya kan disebutkan ya, menyebutkan sesuatu. Tetapi sesuatu yang disebutkan itu sepintas seperti dzikir, tapi dia ungkapan-ungkapan syatahat yang bagi sebagian kalangan, terutama kalangan awam, itu bisa menjerumuskan. Ungkapan-ungkapannya seperti tadi ya, subhani, anal haq, itu kan seperti dzikir ya. Kita pembahasan tentang dzikir, jadi boleh nggak berzikir dengan kata anal haq, anal haq, anal haq, subhani, subhani, subhani. Jadi Imam Ghazali kalau itu dilakukan oleh orang-orang yang memang punya ilmunya,
itu tidak masalah. Tapi kalau itu dilakukan oleh orang awam itu berbahaya, maka sebaiknya jangan sampai kita yang awam ini langsung tiba-tiba beruncap ke situ. Kalaupun hendak ya berguru dulu, datangi guru yang memang bisa menjelaskan ilmu-ilmu seperti ini. Mungkin ini saja yang bisa kita bacakan pada pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan hamdalah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.